Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @missnight. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Sewu. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku, bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpaku, keluargaku. Sore itu, Assalamualaikum Ma, Pa, aku pulang. Waalaikumsalam, sebentar. Buru-buru aku ke depan, membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. Pa, alhamdulillah, Papa sekarang naik jabatan jadi kepala bagian di pemadam kebakaran, ucapnya sambil memeluk dan meletakkan tas sepatunya. Wah, alhamdulillah Pak, akhirnya naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran Pak, sambutku dengan penuh semangat. Iya Mah, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja Papa, dan tetangga-tetangga sekitar rumah ya. Siapa tahu nanti Mama siapkan semuanya ya. Hatiku girang tidak terhingga. Bagaimana tidak? Belum genap 2 tahun suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Seketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat. Sekilas aku melihat ada orang yang terus memandangiku dengan tangan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa, apakah salah satu teman dari suamiku. Aku mencoba menyapanya, tapi dia tidak membalas sapaanku. Sombong sekali orang itu. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabat di saat aku sedang asik mengobrol. Pembantuku menghampiriku dan dia berbisik. Itu ada yang mau bicara sama ibu, ujarnya. Wajahnya kelihatan tegang. Hah? Siapa Bi? Saya juga tidak tahu Bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini. Apa sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya? Itu Bu, di belakang dekat dapur. Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya. Maaf Kang, ada perlu apa ya? Apa Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya? Lelaki itu dia melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. Punten, aku memanggilnya lagi. Kali ini dia mulai membuka suaranya yang parau. Maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir. Dan tahu itu apa? Ada kuntilanak yang mulai mengikuti Teteh, ucapnya. Sontak aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyangga, dia menambahkan. Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman sendiri, karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir Teh. Insya Allah akan diselamatkan. Kita harus percaya. Seakan aku tidak percaya, aku membantah semua perkataannya. Akang ini siapa sih? Jangan so tahu deh dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini, alhamdulillah teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya. Ini saya,
tadi hanya numpang lewat di desa ini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh tidak percaya sama saya, ya nggak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah. Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan itu. Malamnya ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pak, sini Pak." Tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pak, Bapak," kataku dengan setengah berteriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih, Ma? Teriak-teriak sampai kedengeran sana ke rumah sebelah. Lagian sih, Papa dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut." "Ini Pak, coba dicium. Bau apa sih?" Suamiku menggeruskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. "Papa gak ada nyium apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama." "Masa sih Pak? Baunya nyengat banget loh. Ini apa ada tikus mati ya?" Bisa jadi. Papa sekali gak nyium bau Mah. Ih, tapi bau banget Pak." Belum selesai aku berbicara, dia memotong. "Ya sudah, kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah aja ya. Gak usah diperpanjang lagi. Papa capek pengen cepet tidur." Aku heran, kenapa hanya aku yang mencium bau itu. Kemudian malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi, tidak habis pikir. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak. Seperti benda yang ada di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku, namun suamiku tidak bergeming. Aku pun berteriak tidak bisa. Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Aku melihat wajahnya. Wajahnya menyeramkan, menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku berteriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah, kaki itu sudah tidak ada lagi. Aku bernapas lega. Tiba-tiba di atas sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Saat itu kami bertatapan hanya satu jengkal. Tangan dan mulutku terkunci. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilati wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa. Sampai astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun. Mimpi. Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku, masih tertidur dengan pulasnya. Keesokan harinya, tubuhku menjadi lemas. Tidak bertenaga, kepalaku sakit terasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badanku pun mulai mengalami panas tinggi, mencapai 40 derajat Celcius. Membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, aku langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran, psikis, dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya sekitar pukul dini hari. Tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak.
Sakit sekali tubuhku, sangat dingin dan kepalaku sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaanku pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian badanku kembali panas. Sampai pada satu malam, aku sedang beristirahat sendiri di kamar. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku, mendengar suara wanita yang bersenandung, seperti sinden. Aku betul-betul ketakutan sampai gemetar. Bagaimana tidak, nyanyian itu adalah nyanyian memanggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tidak berapa lama suara itu lenyap dan berganti bau busuk yang menyengat. Oh, ini lagi. Apa ada tikus yang mati? Tapi ini baunya bukan bau tikus, seperti bau mayat. Ada suara di atap rumah. Aku segera berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. "Mah, kenapa, Mah?" tanyanya panik. "Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu ke sini sekarang," pintaku. Tanpa bertanya lagi, langsung dia pergi ke rumah ibuku, yang tepatnya persis di sebelah rumahku. Tidak berapa lama ibu dan adik lelakiku datang. Setelah ibu dan adikku datang, aku menceritakan kejadian barusan. "Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran. Tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat, Bu. Seperti bau bangkai. Seperti kemarin-kemarin." Ibuku menatapku serius. "Sepertinya ini ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Pak Ustadz Husein untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu." Adikku Henry ikut berbicara. "Iya teh, takutnya teteh ada yang ngikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada teman Henry datang ke rumah. Terus dia ngelihatnya aneh sama rumah ini." "Apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini," tanyaku heran. Henry juga tidak tahu teh. Tapi teman Henry pernah bilang aura rumah teteh auranya gak bagus. Ada sesuatu di rumah teteh. Aku terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. "Saran ibu, Tari, kita panggil Ustadz Husein ya. Kita cari tahu ada apa sebenarnya." "Baik, Bu. Tapi Bu, malam ini Ibu tidur di sini ya, Bu. Tari takut, Bu." "Kamu ini gak malu apa sama anak kamu?" Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melati. Melati menjawab, "Iya, ayolah Nek. Yang namanya takut bisa terjadi sama siapa saja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah ya Nek, biar ramean gitu." "Aku juga takut kalau tidur sama mama berdua. Om Henry tidur di sini juga kan?" tanyanya sambil memohon-mohon kepada Henry. "Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini, Bu. Ayah sama Adit yang di rumah." Aku pun tidur bertiga di ruang tengah dan Henry tidur di kamar tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya, kembali aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku berteriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husein mendengar teriakanku. Mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. "Aku takut, tadi ada suara dan bau itu muncul lagi." Aku menangis ketakutan. Ustadz Husein paham, lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung, berzikir, dan hanya aku sementara disuruh untuk masuk kamar anakku. Saat Ustadz dan suamiku sedang berzikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernapasanku sakit dan sulit untuk bernapas. Aku benar-benar ketakutan. Leher saya seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tidak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tidak terhingga. Saya teringat tentang membaca sholawat. Respon saya, baca sholawat.
hingga saya bisa berteriak. Mungkin karena terasa ada yang tidak beres, suamiku langsung lari ke kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh dengan keringat. Tidak lama kemudian Ustadz Husein mengambil air dan meminumkan air yang sudah didoakan. Anehnya badan terasa amat lemas dan ngantuk. Saat itu pun saya tertidur. Aku pikir gangguan ini akan berhenti, tetapi ternyata setelah gangguan kali ini lebih hebat lagi. Sore hari sekitar jam 5 itu aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba punggungku dan tengkukku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit. Sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah. Panas, bibirku kering pecah-pecah dan tubuhku benar-benar kesakitan seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan. Tanpa sadar, aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku pun dan Henry langsung berhamburan mendatangi rumahku saat itu. Aku tertawa-tawa seperti orang gila setelah melihat keadaanku. Ayah berkata kepada adikku, "Ayo, kita panggil Ustadz Husein." Henry mengangguk, lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku yang saat itu sedang menjilati darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku, tapi apa daya, tenagaku 10 kali lebih kuat. Tanpa sadar, aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjelebab ke lantai. Ibuku pingsan dan anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi karena anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu Pak RT mulai mengerti. Lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Tari." "Lalu ibumu ada di mana?" Anakku menjawab, "Tadi menuju ke belakang rumah, Pak. Hati-hati, Pak, ibu seperti kerasukan." Pak RT mengerti. Lalu ia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein. Bersama mereka ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tidak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika aku ditemukan, aku bersimpah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. "Astagfirullah." Dia bertanya kepada Ustadz Husein yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husein menjawab dengan wajah panik. "Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh Tari ini sudah disantet dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah Teh Tari." "Darah? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh anak saya, Pak Ustadz," tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa Teh Tari ke rumah saya. Minta semua warga ikut berdoa dan mengaji. Nanti sore." "Baiklah, Pak," jawab ayah sambil bergidik ngeri dan membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan, aku belum benar-benar sadarkan diri. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu ibu pun panik karena darah, mohon maaf, dari anusku tidak berhenti-berhenti. Lalu ibu memakaikan tampon agar darahnya gak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husein serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi padaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam suamiku pulang. Dia terkejut. Banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke dalam rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Pak Ustadz Husein yang ada di halaman belakang. "Pak, ada apa? Ada acara pengajian malam ini. Kok di rumah ramai sekali?" tanyanya sambil bergantian.
memandang ayah dan Ustadz Husein. Ustadz Husein menjawab, "Di rumah ada yang mengirim santet ke keluarga kamu. Saya menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet itu. Itu untuk sementara." "Siapa yang melakukannya, Pak Ustadz?" "Entahlah, jujur ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B, kalau bisa secepatnya, Garut, karena santet ini mematikan." Suamiku terdiam beberapa saat mendengar penuturan Ustadz Husein. Suamiku kaget bukan kepala. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluarganya, tapi pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku. Lalu dia bertanya, "Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku pernah disantet, bagaimana cara mengusirnya?" "Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang tadi ke Pak Pra, mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Neng Tari. Sementara kalau untuk menyembuhkannya, apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Jadi saya sudah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi, karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh," jawabnya. Suamiku tertunduk lesu. Kita beralih ke sudut pandang Mei. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibuku. Bagaimana tidak? Ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau ibuku ini bukanlah ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2, yang satu di belakang dekat dapur, dan yang satu lagi di samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang dekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan penasaran, aku mengecek ke dapur dengan hati-hati. Aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana, ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku tidak berkedip. Aku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran, entah darah apa. Apakah dari darah ibu atau darah daging mentah yang kini ada di mulut ibu. Aku beringsut mundur. Aku takut. Sial, ibu melihatku, mulut berdarah dan berbau amis. Dia berdiri dan membungkuk, kepalanya menengadah ke atas, namun matanya melihatku melotot. Dia mencari, dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah, segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. "Ya, buka ya, cepat." "Ada apa sih?" Aku melihat ke belakang, takut ibuku mengejarku, dan benar saja. Ibu mengikutiku. Aku berteriak, "Papa!" Akhirnya ayahku membukakan pintu. Dia terheran-heran melihatku menangis. "Ada apa sih, Mei? Kenapa kamu teriak-teriak?" "Loh, kenapa kamu menangis?" tanyanya heran. "Aku lihat ibu sedang makan daging mentah di dapur. Lalu ibu melihatku. Dia mengejarku, Pak. Aku takut sama ibu." Tangisku pecah. Karena takut, ayahku mengerti ketika ibu berada di dapur. Ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut, membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayah memanggilku, "Mei, ayo bantu papa, bacakan mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husein." Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surah-surah yang telah diberikan Ustadz Husein. Ibuku terus-terusan berteriak, "Kurang ajar kau, panas, panas!" teriak ibu mengagetkanku. Anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Karena sebaya denganku, beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu karena beronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husein dan Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ribut terus-terusan saja berteriak. Ibu meracau. Kedatangan Ustadz Husein dan Pak RT membantu kami hingga akhirnya jam 2 dini hari ibu mulai tenang.
Ibu sudah mulai bisa tidur setelah selesai membantu kami. Ustadz Husein Pak RT pamit pulang, sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah. Jaga-jaga kalau ada kejadian lagi, katanya. Hari-hari berikutnya aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan kosong. Setiap selepas maghrib sampai jam 4 subuh, kadang dia bergerak-gerak tidak teratur kesurupan. Ustadz Husein menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji, dan jangan dibiarkan tidur pada malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ-organ vital. Ditambah ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tapi tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari, Ustadz Husein datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Japar yang baru kembali beribadah umroh. Assalamualaikum, Pak Ustadz Husein dan Kiai Japar. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Silakan masuk. Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Japar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Japar berkata, besok saya kembali lagi ke sini. Lagi bersama murid saya, sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Batari, insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husein. Setelah berkata seperti itu, Kiai Japar dan Ustadz Husein pamit pulang. Keesokan malamnya seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar, meratap keluar gordengnya. Gordeng tidak boleh ditutup. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau, karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau menangis. Beliau sekarang lebih banyak diam. Aku tahu walaupun ada sesuatu yang buruk terjadi pada ibu. Tiba-tiba ibu berbicara. Ada tamu yang datang. Aku sempat kaget karena ibu berbicara. Siapa yang datang, Ma? Tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, tapi dengan sesuatu yang lain. Tidak berapa lama dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husein dan aku memperhatikan. Raut muka ibu tidak senang setelah kedatangan Ustadz Husein dan Kiai Japar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Japar. Kemudian Ustadz Husein dan Kiai Japar masuk ke kamar ibu. Assalamualaikum Batari. Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. Tiba-tiba suara ibu berubah, suaranya besar. Saya langsung sadar kalau itu bukan suara ibu saya. Kiai Japar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husein memijat-mijat lapak kaki ibu sambil membacakan doa-doa. Lalu Kiai Japar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga. Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Japar tidak menghiraukannya dan mulai membacakan doa. Begitupun dengan Ustadz Husein. Suara yang dikeluarkan oleh ibu sangatlah menyeramkan. Siapapun yang mendengarnya pasti ngeri. Karena diserang Kiai Japar dan Ustadz Husein, sosok itu kewalahan. Dia berteriak mengerang, menangis kemudian dan tertawa. Dan berkata, aku senang sama dia. Sangat nyaman masuk ke dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku. Ya, Kiai Japar membalas. Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segenap kekuatan, Kiai Japar dan Ustadz Husein melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk mengelumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya akan dibunuhnya. Kalau kau pergi dari tubuhnya,
kau tidak akan dicelakai. Saya akan membawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim. Baiklah, lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semuanya berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku ini? Lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan. Dan siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu? Suaranya berat, membuat suasana mencekam. Ayahku panik melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. Istri saya kenapa lagi? Makhluknya gak mau keluar? Tanya ayah saya sambil menangis. Tenang Mas Rudi, jadi yang bersemayam di tubuh Batari itu ada 2. Yang pertama sudah dikeluarkan, yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya Mas, dan panggilkan murid-murid saya masuk ke ruangan ini. Ayah mengangguk. Baik Pak Kiai. Lalu Kiai Japar berbicara dengan makhluk ini. Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya kepada siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga ini. Dia tertawa terbahak. Apa kau tahu, aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, bahkan dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku. Kiai Japar menjawab dengan tenang. Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu atau aku akan membakarmu. Kau tahu, aku akan memakanmu terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Japar dan sosok yang ada di dalam tubuh ibu. Ustadz Husein dan murid-murid Kiai Japar membantu membacakan doa-doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar, aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tidak berapa lama ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Japar mendekat dan membantu ibu duduk. Lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Aku diberikan darah. Jadi setiap manusia yang memberikanmu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Japar. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Dan sekarang kau disuruh oleh dukunmu untuk mencelakai keluarga ini. Jadi setiap manusia yang memberikan darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Japar. Tentu saja, saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Japar mengucapkan doa-doa lagi. Makhluk itu bereaksi. Jelaskan, siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Japar masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca itu. Jangan bakar saya. Saya akan beritahu. Asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu membalas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaan. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakan. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Tapi orang itu tidak akan berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati. Bruk. Tiba-tiba tubuh ibu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau cincinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Batari jangan sampai ditinggalkan sendiri. Minta Batari untuk terus berzikir dan selalu mengingat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah,
akan dijauhkan dari segala jin yang mengganggu manusia. Santet Darah Sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati Batari, sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu kalian semua haruslah waspada dan ingat, setelah kejadian ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Japar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Japar dan murid-muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak? Dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat, walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya. Tapi ibu sudah siap menghadapi para jin tersebut. Sebulan sekali ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada pengirim. Tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya, tidak baik kalau harus membalas. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, merah, dan putih. Dan yang paling berbahaya tentunya jin merah. Bahkan jin merah itu bisa membuat orang sakit, tapi juga bisa membuat korbannya meninggal. Bisa menutup aliran darah ke jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja, walaupun tidak punya riwayat penyakit jantung. Berbahaya kedua jin adalah jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali. Tapi membutuhkan proses panjang. Yang paling tidak berbahaya tentunya setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan. Misalnya dibuat panas, dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan pria, karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra Bukit Kanubuna, maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahkan pekerjaan ini. Memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi ada orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seorang jin itu menjadi abdi dukun tersebut, karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun itu terlihat kurus, tidak pernah gemuk walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuhnya kurus, mata merah, dan jalan menunduk. Warna merah mata itu menurunkan karena mata setan atau mata jin yang selalu berada di sekitarnya. Inilah cerita dari kata sepupu yang pernah mengalami santet yang mengerikan. Alhamdulillah, sekarang beliau masih ada dan kadang aku suka cerita masalah cowokku. BTW dia bisa mengetahui cowokku itu baik atau enggak. Karena suatu hari aku hanya bertanya tentang cowokku dan ketika di Terawang, katanya cowokku itu orangnya bla 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 dan semuanya benar. Beberapa kali aku sering nanya-nanya masalah percintaan sama kakak sepupuku. By the way, dia sekarang jadi bisa menerawang orang, tapi hanya keluarga saja yang mau dia bantu. Orang-orang belum ada yang tahu kemampuannya, kecuali guru-guru dan keluarga-keluarganya.
dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran. Dan bagi yang sudah mampir, terima kasih. Wassalam.